Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2.5 Chapter 79 Memasak. Ide-ide penghancuran bertumpuk satu sama lain, membelah dan bergabung, sangat putus asa untuk menghancurkan aura pembunuhan yang kuat yang melekat pada pedang Ashura, tetapi aura pembunuh yang melekat pada pedang Ashura bergulir ke dalam dengan kekuatan destruktif yang tak tertandingi. Dengan ketajamannya sendiri yang kuat untuk menghancurkan ide penghancuran. Kali ini, bukan lagi ledakan besar yang akan terjadi, melainkan jalan buntu. Tangsan dan pedang Ashuranya sekali lagi berada di atas angin, dan niat penghancuran secara bertahap rusak dan hancur di depan niat membunuh yang menakutkan, mundur terus-menerus. Pedang darah Ashura secara bertahap menyentuh lapisan pertahanan kedua di belakang. 7 dewa dosa asli dan dewa kehancuran, roda cahaya di belakang kepala mereka menjadi sangat berkilau, lapisan pertahanan kedua masih kokoh, dan tongkat penghancur terus melepaskan aura penghancur yang kuat terus-menerus menyerang pedang darah Ashura dari kedua sisi. Mata dewa kehancuran masih dingin, tanpa rasa takut sedikit pun. Ia yakin di tengah konsumsi tersebut, pihaknya pasti akan menang. Tangsan tidak bisa membiarkan pedang darah Ashura bertahan lebih lama. Pada saat ini, bahkan jika dewa emosi ingin menyerang secara diam-diam, itu tidak akan memainkan peran besar. Pembunuhan dan kehancuran yang disebabkan oleh tabrakan antara kedua belah pihak terlalu kuat. Dalam hal ini, meskipun itu adalah dewa tingkat pertama, dia tidak berani mendekat dengan mudah, jika tidak, akan ada bahaya kehancuran bentuk dan roh. Dewa penghancur sudah mengira bahwa Tangsan adalah ujung panah dan akan menurun. Tiba-tiba, dia melihat bahwa di belakang Tangsan, pita cahaya biru tiba-tiba ditarik kembali, dan kemudian, sesosok muncul tidak jauh di belakangnya. Sosok itu tidak terlihat sangat kuat, dan kekuatan ilahi yang memancar dari tubuhnya berfluktuasi. Itu tidak kuat sama sekali, tapi pada saat dia bangkit, entah kenapa, dewa kehancuran tiba-tiba menegang. Perasaan tidak enak muncul di hatinya. Kata-kata Dewi Kehidupan masih ada di telinganya, dan Tangsan tidak akan pernah melakukan apapun yang tidak berarti. Cahaya biru itu jelas merupakan kemampuan yang dia bawa ke alam dewa dari benua Douluo, itu harus disebut Kaisar Perak Biru. Itu adalah kemampuan khusus. Namun, sosok yang dibesarkan dari belakangnya bukanlah dewa emosional terkuat di sisinya yang bergabung dengan jiwa ilahi, juga bukan Xiao Wu, yang bergabung dengan titah Seagot, ternyata adalah dewa yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Titah. Selain perhatian Tangsan di hadapan dewa penghancur, itu adalah dewa emosi, dewa kupu-kupu, dan Xiao Wu. Mereka adalah kekuatan dewa tingkat pertama. Sekali lagi, itu adalah dewa perang dan dewa kecepatan dalam penggunaan teknik Soul Fusion. Tentu saja, Dewi 9 Warna yang menampilkan banyak kemampuan amplifikasi kini juga menarik perhatiannya. Tapi selain itu, ada 2 dewa lain di sisi Tangsan, satu adalah Dewa Phoenix yang muncul dalam ilusi barusan, dan yang lainnya adalah Dewa Pemanggang yang telah oleh Dewi 9 Warna, memegang menara kaca 9 harta karun. Dewa Phoenix mungkin masih memiliki sejumlah kekuatan tempur, tapi Dewa Pemanggang itu baik-baik saja. Tidak ada keraguan bahwa dalam hal keefektifan pertempuran pribadi, God of Kukri jelas yang paling lemah di antara dewa-dewa itu, dan dia sama sekali tidak memiliki efektivitas tempur. Namun, pada saat ini, orang yang didorong oleh Tangsan Lan Yin Huang untuk terbang adalah dewa masakan. Melihat pemandangan ini, apalagi dewa kehancuran, bahkan 7 dewa dosa asal, dewa kehancuran, dan banyak dewa lain di kejauhan sedikit terkejut. Meskipun God of Kukri adalah dewa tingkat 2, dia tidak pandai bertarung. Pada saat ini, itu adalah saat kritis ketika pikiran penghancuran dan pedang pembantai bertempur, dan kekuatan penghancur yang dihasilkan sangat menakutkan. Dalam hal ini, dewa pemanggang dilemparkan oleh Tangsan, bukankah itu akan dikirim ke kematian? Selain itu, saat dewa masakan mendidih, menara kaca 9 harta karun yang ditransformasikan oleh Dewi 9 Warna juga dibuang olehnya, tergantung di udara. Apa yang sedang terjadi, apa yang akan mereka lakukan? Saat berikutnya, God of Kukri memberitahu mereka dengan tindakannya. Lapisan cahaya keemasan yang kuat tiba-tiba mekar dari God of Kukri, menyinari seluruh tubuhnya menjadi emas. Segera setelah itu, Dewa Masak tiba-tiba meledak menjadi keagungan yang tak ada habisnya, dan ketika dia mengangkat tangan kanannya, cahaya berdarah tiba-tiba muncul dari belakang.
Pada saat ini, dia telah tiba di belakang Tang San, dan semua dewa melihat bahwa dewa pemanggang dengan cahaya darah yang kuat menyapu Tang San, dan kemudian berubah menjadi cahaya berdarah yang menghancurkan langit, yang juga bergerak menuju kehancuran. Dewa terbang ke arah itu. Itu. Vulkan menatap cahaya darah inkarnasi dewa pemanggang dengan hampa, dan sudah sedikit bingung. Otot wajah Rong Nianbing juga bergerak sedikit. Pedang darah Asura, itu pedang darah Asyura. Ya, titisan dewa pemanggang saat ini ternyata adalah pedang darah Asyura. Pedang darah Asura persis sama dengan Tang San. Jika ada perbedaan, itu adalah perbedaan dalam skala dan kekuatan. Pedang darah Asyura yang diinkarnasi oleh dewa makanan Wukansu.com tampaknya hanya sekitar 60% dari kekuatan Tang San. Namun, itu juga pedang darah Asyura. Pedang darah Asura dari dewa tertinggi dewa Asura masih pedang darah Asura di bawah peningkatan Dewi 9 warna. Sebelum dewa pemanggang ini lahir, siapa yang bisa membayangkan bahwa dia, dewa pemanggang yang tidak pandai bertarung sama sekali, mampu menampilkan keterampilan yang menantang dewa seperti pedang darah Asyura, dan dia adalah dewa kue, bukan dewa Asyura. Melebihi 2 tingkat diri sendiri untuk melakukan keterampilan magis dewa tertinggi, ini tidak bisa lagi hanya digambarkan sebagai luar biasa. Soul Land 2.5 Chapter 80 Pedang Darah Asyura Dewa Kukri. 1. Mata dewa kehancuran berubah dari kebodohan menjadi syok, dan akhirnya dia tidak lagi tenang. Dewa pemanggang datang terlalu cepat, dan pada saat berikutnya ketika semua orang terkejut dan tak dapat dijelaskan, pedang darah Asura yang dia inkarnasi telah mengikuti Tang San dan mencapai posisi yang sama. Aura pembunuhan gila pada 2 pedang darah Asyura pecah hampir pada saat yang sama, dan gagasan kehancuran langsung sirna. Dalam suara, dentang, lapisan pertahanan kedua yang diletakkan oleh 7 dewa dosa asal dan dewa kehancuran juga dihancurkan oleh kekuatan gabungan dari 2 pedang darah Asyura. Kedua lampu darah itu hanya berhenti sebentar, lalu jatuh. Pada saat ini, apakah itu dewa kehancuran atau dewa dosa asal lainnya, tidak ada pilihan lain sama sekali. Mereka meledak seperti di tengah, dan terpental pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang mau menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan mengerikan dari pedang darah Asyura. Dan di bawah 2 lapisan pertahanan sebelumnya, meskipun pedang darah Asyura jatuh, itu akhirnya tidak dapat mengunci salah satu dewa, dan 2 lampu darah menghilang pada saat yang bersamaan. Tapi langit sudah penuh dengan aura pembunuhan gila, dan gagasan kehancuran benar-benar hilang. Pada saat ini, suara Phoenix yang keras berdering, dan Phoenix api besar muncul lagi, naik dari langit dan turun dari langit. Pada saat yang sama 2 pedang darah Asyura dari Tang San dan dewa pemanggang tersebar, mereka sudah melampaui milik mereka. Tubuh Phoenix api ini mencakup area yang luas, secara langsung meliputi 3 dewa dosa asal, keserakahan, kerakusan, dan nafsu. Pada saat ini, meskipun dewa dosa asal tampak malu, mereka sendiri tidak menderita kerugian apapun pada benturan sebelumnya. Melihat dewa Phoenix tiba, ada kecemerlangan aneh di wajah dewa nafsu. Dengan kedua tangan terbuka, cahaya merah tua memancar keluar, berubah menjadi seberkas cahaya, melilit dewa Phoenix. Ingin mengunci tubuh Phoenix-nya. Pada awalnya, itu adalah dewa nafsu dan keinginan untuk menangkap dewa Phoenix. Dia bertarung melawan dewa Phoenix, jadi dia tahu dengan jelas bahwa meskipun dewa Phoenix masih dewa tingkat 2, kekuatannya telah mencapai puncak titah dewa tingkat kedua, mendekati titah dewa tingkat pertama. Jika dia tidak dibantu oleh dewa dosa asal yang lain, dia tidak akan bisa menangkap dewa Phoenix dengan mudah. Namun, ketika pita cahaya merah tua dari dewa nafsu dan keinginan hendak membungkus dewa Phoenix, tiba-tiba, Phoenix api membuka mulutnya, dan cahaya keemasan dimuntahkan, hanya menutupi tubuh dewa nafsu. Segera setelah itu, lingkaran-lingkaran emas tiba-tiba menyembur keluar dari api Phoenix, menutupi 2 dewa keserakahan dan kerakusan dosa asal di kedua sisi dewa nafsu. Dewa rakus awalnya membuka mulut besarnya dan ingin menelan api Phoenix api. Ketika lingkaran emas datang, dia terkejut dan berubah menjadi melarikan diri. Tapi dia tidak pandai dalam kecepatan, jadi seberapa mudah untuk melarikan diri. Dia segera ditutupi oleh lingkaran emas. Dewa keserakahan akan menjadi jauh lebih licik saat burung Phoenix api memuntahkan cahaya keemasan. Dia dengan cepat membuat pilihan. Ketika dia mengguncang tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan gelap dan terbang menuju kehancuran. Di sisi para dewa, lingkaran emas yang awalnya menyelimutinya menggambar busur yang indah, dan langsung menuju ke dewa nafsu. Dewa nafsu diselimuti api dari mulut burung Phoenix api, dan tubuhnya langsung berubah menjadi patung.
Meski warna emas pulih dengan cepat di bawah aksi Divine Power merah tua miliknya, itu tetap membuat tubuhnya lesu. Juga terselubung dalam lingkaran emas. Kedua sosok itu terpisah dari Phoenix Api pada saat yang sama. Mereka adalah dewa emosional yang mengenakan baju besi ungu dan emas yang dibuat oleh dewa kupu-kupu dan Xiao Wu yang bergabung dengan dewa laut. Bukankah halo emas itu hanya badai goyah yang dikuasai Trident Poseidon? Dewa nafsu dan kerakusan terjebak oleh ketidakpastian, dan tidak mudah untuk membebaskan diri untuk sementara waktu. Badai tak terbatas disebut keterampilan sihir kendali pertama alam dewa, tetapi itu bukan hanya pembicaraan biasa. Setidaknya dalam 10 tarikan napas, mereka memisahkan diri dengan putus asa. Dewa Phoenix mengungkapkan tubuhnya, suara Phoenix Ming yang keras terdengar dari mulutnya, dengan dingin menepuk sayap burung Phoenix, dan mendarat di Dewa Rakus dan Dewa Nafsu. Dua dewa dosa asal hanya merasa bahwa nyala api menghantam lubuk hati mereka, dan bahkan membakar jiwa mereka. Tiba-tiba, tidak ada kekuatan sihir untuk menyelesaikan kendali badai yang tidak dapat ditentukan. Meskipun nyala api Dewa Phoenix tidak cukup untuk menyakiti mereka, masih mungkin untuk menahan mereka sementara dan mencegah mereka menyelesaikan badai yang tidak pasti berdasarkan kekuatan api yang kuat. Di sisi dewa kehancuran, 8 dewa tingkat pertama dikendalikan langsung oleh keduanya. Tetapi di pihak Tang San, hanya saja Dewa Phoenix untuk sementara tidak dapat bergerak. Ketika God of Kukri muncul kembali, wajahnya menjadi sedikit pucat dan napasnya menjadi jauh lebih lemah. Namun, tidak jauh di belakangnya, di pagoda kaca mengkilap 9 harta karun, cahaya keemasan yang terang tiba-tiba melesat dan jatuh ke Dewa Pemanggang. The God of Kukri sendiri dengan cepat memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Nafas Dewa Kukri pulih dengan kecepatan yang mencengangkan di bawah peningkatan ganda ini. Soul Land 2.5 Chapter 81 Pertarungan jarak dekat. Dewa kehancuran tampak sedikit malu saat ini, dan ada beberapa kerusakan pada jubahnya. Yang membuatnya semakin marah adalah retakan muncul dalam gagasan kehancurannya sendiri. Kedua pedang darah Ashura barusan akhirnya menyakitinya. Meski cederanya tidak serius, namun di hatinya masih sangat memalukan. Dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba dipatahkan oleh lawan ketika itu jelas miliknya harus di atas angin. Apa yang terjadi dengan pedang darah Ashura Dewa Pemanggang itu? Tang San memandang Dewa Kehancuran sambil tersenyum, saya terkejut, bukan? Saya mengatakan bahwa taruhan belum tentu kalah. Sekarang, apakah Anda masih berpikir Anda bisa menang? Dewa Kehancuran dengan dingin berkata, tentu saja. Bahkan jika Anda mengendalikan Dewa Nafsu dan Dewa Kerakusan, kami masih memiliki 6 dewa tingkat pertama yang jauh di atas Anda. Selain itu, selama kami membebaskan tangan kami untuk membantu Dewa Nafsu dan Kerakusan menyelesaikan tidak sulit untuk dikendalikan. Lalu bagaimana denganmu? Berapa banyak tenaga yang bisa kamu konsumsi setelah menggunakan pedang darah Ashura 2 kali? Konsumsi Dewa Pemanggang juga cukup besar. Pokoknya, Dewa Pemanggang dan Dewi 9 warna itu adil dewa tingkat kedua masih dapat menggunakan keterampilan sihir khusus untuk meningkatkan diri mereka untuk sementara waktu, tetapi waktu mereka dapat bertahan masih terbatas. Dalam analisis terakhir, Anda, Xiao Wu, dan para dewa emosi masih menjadi pejuang sejati di pihak Anda. Petik 2. Tang San tertegun sejenak, kamu sepertinya berbeda dari sebelumnya. Petik 2. Dewa Kehancuran mendengus dingin, cerer dari sebelumnya, bukan. Berkat Xiao Lu, cintanya yang memberiku keinginan untuk berkuasa di hatiku. Dan gagasan gila tentang kehancuran telah mereda banyak. Jika tidak, mungkin, saya akan benar-benar dibodohi oleh Anda. Anda memang memiliki kemampuan untuk menang secara mengejutkan, tetapi sayangnya, Anda hanya dapat menggunakan trik ini sekali, dan Anda akan menggunakannya lagi lain kali. Tidak keluar, Anda ingin melihat kami dalam kekacauan, sehingga Anda dapat memiliki kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Bahkan mungkin untuk mengalahkan kami. Sayangnya, saya tidak akan memberi Anda kesempatan seperti itu. Anda berpikir terlalu banyak. Lakukanlah, jangan mau membuang waktu untuk memulihkan Divine Power. Saat dia berkata, tongkat penghancur di tangan Dewa Kehancuran diangkat lagi. Kali ini, dia tidak lagi bertahan secara pasif. Di langit, sekelompok bola petir ungu dan hitam dimulai. Cepat memadat dan perlahan terbentuk. Secara samar menyelimuti sisi Tang San. Para dewa yang mengawasi dari kejauhan secara alami dapat mendengar komunikasi antara dua dewa tertinggi. Iya, di permukaan, pihak Tang San benar-benar memiliki keuntungan dalam pertempuran barusan, tetapi dalam hal perbandingan kekuatan secara keseluruhan, kedua belah pihak masih jauh di belakang.
Dewa kehancuran benar, dan dia hanya bisa menang dengan kejutan sekali. Tang San menghela nafas dan berkata, lihat, ini bagus. Kamu yang bisa tetap tenang adalah yang terkuat. Namun, kamu seperti ini membuatku lebih termotivasi. Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah dirimu sendiri. Apakah Anda memiliki keunggulan absolut? Tidak, Anda salah. Kami sangat dekat sekarang, dan keunggulan tim tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Mari kita bersaing dan berkompetisi dalam pertempuran jarak dekat. Saya tidak tahu apakah Anda ahli dalam aspek ini. Tangan. Tang San berteriak, cahaya kemasan menyala, dan itu adalah dewa emosi yang dimulai lebih dulu. Tubuhnya menghilang begitu saja, dan ketika dia muncul kembali, dia kebetulan muncul di samping dewa cemburu. Ia tidak langsung bertindak atas dewa kecemburuan, penuh dengan cahaya. Di atas kepalanya, sebuah mata vertikal besar melayang ke atas. Anehnya, saat mata vertikal itu naik, ada juga palu hitam kecil yang tiba-tiba terbang keluar dari belakang dewa emosi, hanya mengenai itu. Mata vertikal. Ini gila, benar-benar gila. Bagaimana mungkin jiwa seseorang yang tertidur setelah dipaksa mencari pasangan? Dalam sekejap, mata vertikal, siapa sangka doa bi. Dalam sekejap, mata vertikal benar-benar berubah menjadi warna ungu keemasan yang mulia, dan kemudian, palu ungu emas yang tak terhitung jumlahnya mekar dari mata vertikal, terbang ke segala arah, menghancurkan semua dewa dosa asal di sekitarnya. Pertama dan terpenting, yang paling dekat adalah dewa iri hati. Roda cahaya merah muda gelap di belakang kepala dewa pencemburu tiba-tiba menjadi kuat, menunjuk dengan tangan kanannya, dan mengucapkan suara rendah, iri hati adalah dosa asal. Tiba-tiba, tirai terang merah muda gelap berdiri di depannya. Bagian tengah tirai terang sepertinya memiliki pusaran merah muda gelap yang tak berujung berputar, dan di dalam pusaran, ada ribuan wajah cemburu, dan fluktuasi roh aneh mengguncang palu ungu emas yang saling memukul. Namun, emas ungu itu masih kuat, dan tirai kecemburuan yang dilepaskan oleh dewa pencemburu benar-benar perlahan-lahan retak di bawah pembomannya. Dan itu menyebar dengan cepat. Tidak hanya dewa kecemburuan yang terpengaruh, tetapi dewa kerakusan, kesombongan, dan kemalasan yang tidak jauh juga terpengaruh. 4 dewa dosa asal semuanya diselimuti palu ungu dan emas. Selain itu, palu emas ungu ini sangat kuat. Itu bukanlah serangan divine power yang sederhana, tetapi datang dari dunia jiwa divine, secara langsung berdampak pada kesadaran ilahi dan jiwa ilahi dari dewa dosa asal, dan kekuatan penghancurnya sangat kuat, dan begitu kesadaran ilahi dirugikan, sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, 4 dewa dosa asal tidak berani mengabaikan, dan mereka semua menggunakan keterampilan rumah tangga mereka sendiri untuk menahan serangan dari dewa emosional. Soul Land 2.5 Chapter 82 Minstrom. Jika itu hanya dewa emosi, dia secara alami tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan 4 dewa dosa asal pada saat yang sama, tetapi dia tidak bertarung sendirian. Setelah mengenakan armor perang ungu emas yang dibuat oleh dewa kupu-kupu, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat, dan roda cahaya di belakang kepalanya sekali lagi menjadi 8 cincin. Oleh karena itu, dalam hal basis kultivasi individu, dia sekarang berada di atas 7 dewa dosa asal, dan dia berada di antara dewa tingkat pertama dan dewa tertinggi. Dan keterampilan magis yang saat ini dia lakukan juga merupakan keterampilan fusi antara dia dan dewa kupu-kupu, namanya Mantra in the Void, Soulstorm. Badai spiritual yang menakutkan secara langsung menginterogasi jiwa, berdasarkan kekuatan spiritual yang sangat besar dari dewa emosi. Badai spiritual setidaknya telah mengendalikan untuk sementara 4 dewa dosa asal, yang merupakan dewa tertinggi yang dapat dicapai dewa emosional. Pada saat yang sama dia mulai, Tang San, Xiao Wu, dan Yuming White Tiger juga bergerak pada waktu yang sama. Tang San langsung bergegas ke dewa kehancuran, Xiao Wu menyapa dewa kehancuran, dan harimau putih Netherworld bergegas ke dewa kemarahan. Dewa penghancur tidak berantakan sama sekali. Di permukaan, mereka tampaknya berada dalam situasi yang buruk, tetapi seperti yang dia katakan barusan, dari segi intinya, para dewa di pihak Tang San tidak dapat dibandingkan dengannya. Inilah celah mendasar antara kekuatan kedua belah pihak. Celah ini sangat besar, dan selama mereka bisa menstabilkannya, titah dan konsumsi kekuatan Dewa Tang San akan terungkap sepenuhnya, kemudian pertempuran akan segera miring atau bahkan berakhir secara langsung. Pedang Ashura menebas secara vertikal, dan langsung mencapai Dewa Kehancuran. Tongkat penghancur di tangan Dewa Penghancuran berbentuk horizontal, lapisan cahaya ungu menyala, dan pedang Ashura terpental. Pikiran destruktif yang kuat menyapu Tang San seperti langit dan bumi. Di sekitar tubuh Tang San, sinar cahaya biru tiba-tiba muncul,
Sinar cahaya biru ini meledak seperti pohon raksasa, dan ide penghancuran bertabrakan dengan pohon-pohon raksasa ini tiba-tiba menciptakan pemandangan yang aneh. Di bawah pengaruh gagasan kehancuran, pohon raksasa itu dengan cepat hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Namun tak lama kemudian, mereka tumbuh dari bawah dan berubah menjadi pohon yang menjulang tinggi. Kemudian dihancurkan lagi di bawah aksi ide penghancuran, sehingga siklus kelahiran dan kematian berlanjut. Tetapi dalam siklus ini, kekuatan ilahi dari kedua sisi dikonsumsi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Apa yang digunakan Tang San sekarang adalah salah satu keterampilan sihir seperti domainnya, yang bernama Shen Luo Wanxiang. Titah yang datang kepada para dewa dari dunia manusia sangat kaya dalam metode pertempuran. Itu tidak tunggal sebagai dewa asli para dewa. Meskipun ini tidak berarti bahwa efektivitas tempur mereka lebih kuat, setidaknya ada lebih banyak perubahan yang dapat ditunjukkan selama pertempuran. Dewa emosi seperti ini, begitu pula Tang San. Shen Luo Wanxiang bertabrakan dengan ide penghancuran, dan Tang San juga mendekati dewa kehancuran. Dua dewa tertinggi saling berhadapan dalam jarak dekat ini. Pedang Ashura dan tongkat penghancur bertabrakan, merah dan ungu, saling membunuh dan menghancurkan, dan dunia berubah. Tiba-tiba langit berubah menjadi ungu, bumi berubah menjadi darah, dan kemudian bumi berubah menjadi ungu, dan langit berubah menjadi darah. Dewa kehancuran dengan dingin berkata, "Kamu tidak bisa berhasil." Tang San berkata dengan tenang, "Sampai sekarang, kamu masih sangat terobsesi. Apakah kamu pikir aku akan bertarung dalam pertempuran yang tidak pasti? Apa menurutmu jika itu terjadi? Akankah saya mengusulkan pertempuran yang harus kalah seperti ini?" Dewa kehancuran berkata dengan jijik, "Tidak mungkin mengatakan omong kosong ini untuk mempengaruhi pikiran bertarung saya. Mari kita bicara dengan fakta." Situasi pertempuran saat ini di lapangan sangat sederhana, kecil di sisi tari, pertarungan melawan dewa perusak sedang berlangsung, tidak bisa memberitahu hasilnya untuk sementara waktu. Di sisi lain, God of War dan God of Speed mengandalkan skill fusi roh yang kuat dari Nether White Tiger untuk nyaris menahan God of Wrath. Dalam situasi di lapangan, hanya Dewa Pemanggang yang telah menghabiskan banyak waktu sebelumnya dan Dewi Sembilan Warna yang meningkatkan kerumunan yang sekarang bebas. Meskipun keduanya memberi Dewa Kehancuran kejutan besar hari ini, kekuatan suci mereka jelas menurun dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Meski situasi di pengadilan untuk sementara menemui jalan buntu, semua orang tahu bahwa selama ada perubahan dalam satu tautan, hal itu akan langsung memengaruhi penonton. Pertama-tama, di sisi dewa emosi, waktu yang dapat dia pertahankan untuk keterampilan magis terbatas, dan setelah waktu ini tercapai, lalu mengapa dia membatasi 4 dewa dosa asal di sekitarnya? Jika salah satu dari 4 dewa dosa asal mengosongkan tangannya, situasi di pengadilan akan langsung berbalik. Karena itu, Dewa Kehancuran sebenarnya memiliki kepercayaan yang besar di hatinya. Namun, matanya segera menjadi suram lagi. Sebab, kecelakaan lain terjadi. Badai psikis menekan keempat dewa dosa asal secara paksa, tepat ketika semua dewa mengira dewa emosi telah mencapai batasnya. Tiba-tiba, di belakang kepalanya, mata vertikal lainnya terangkat. Berbeda dengan mata vertikal sebelumnya, yang penuh dengan kemuliaan dan takdir, mata vertikal ini tidak lagi panjang dan sempit, tetapi bulat, dan pupil mata dipenuhi dengan kejahatan yang tak ada habisnya. Hanya dalam sekejap, pupil mata itu berubah menjadi merah darah. Kemudian, seberkas cahaya merah darah yang kuat meledak dan langsung menuju ke dewa keserakahan yang berlawanan.